Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak mendapatkan ujian, yang paling banyak mendapatkan bencana, yang paling banyak mendapatkan musibah. Jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita menjadikan apapun yang terjadi pada diri seorang muslim itu hakikatnya adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang muslim apapun itu kejadiannya, takdir Allah itu hakikatnya adalah kebaikan yang Allah berikan. Kalau dia mendapatkan kebaikan maka harus bersyukur. Sebaliknya ketika mendapatkan musibah maka dia harus senantiasa bersabar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu musibah? Akhir-akhir ini bangsa Indonesia menghadapi atau mendapatkan banyak sekali musibah. Musibah-musibah, baik musibah yang besar maupun musibah yang kecil. Umat Islam akhir-akhir ini banyak mendapatkan musibah, baik musibah yang besar maupun musibah yang kecil, baik musibah berbentuk fisik maupun musibah berbentuk non fisik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu musibah? Musibah adalah kullu makruh yahullu bil insan. Musibah adalah segala hal yang tidak disukai, tidak menyenangkan, tidak bagus yang menimpa manusia, yang menimpa orang, termasuk umat Islam. Jadi kalau lihat definisi musibah, maka dapat kita pahami bahwa musibah itu apapun yang tidak menyenangkan. Bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk non fisik.
yahullu bil insan, yang berkaitan, yang menimpa manusia. Jadi kalau satu musibah tetapi tidak berkaitan dengan manusia, bukan dikatakan musibah. Misalnya ada longsor di satu gunung, tetapi di gunung itu nggak ada pemiliknya, nah, itu tidak bisa disebut musibah. Tapi kalau misalnya longsor di sawah, sawah itu milik seseorang, ada pemiliknya, nah itu musibah. Gitu. Jadi musibah itu hanya yang berkaitan dengan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berkaitan dengan musibah, sebelum terjadi musibah, maka sesungguhnya kita umat Islam terutama diajarkan banyak yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari musibah. Misalnya kita bersedekah, nah itu adalah penghindar atau penghalang musibah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah, sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Maka hadis itu luar biasa. Hadis itu tidak mengatakan al-infaq yadfa al-bala, infak bisa mencegah daripada bala, musibah. Tidak. Tapi hadis itu mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah. Jadi bukan hanya berbentuk materi tetapi non materi. Bahkan senyum kita kepada saudara kita pun adalah sedekah. Yang lainnya adalah istighfar. Istighfar itu bisa menghilangkan musibah. Silaturahim, kita menghubungkan tali persaudaraan, juga bisa mendatangkan, menghilangkan, menolak musibah. Bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa menghilangkan musibah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa bisa menolak musibah? Karena ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Rasul akan membalas 10 kali. Salawat Rasul artinya doa. Doa Rasul tidak akan pernah tidak diterima oleh Allah. Bersalawat itu juga bagian daripada daf'il musibah, daf'il bala. Berzikir kepada Allah, berzikir, bertasbih, tahmid dan lain sebagainya juga adalah bagian yang bisa menolak daripada musibah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika musibah itu terjadi, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah yang paling bagus. Umat Islam itu harus paling pandai mitigasi musibah. Jadi kalau misalnya di satu tempat kita akan terkena musibah kebanjiran, maka umat Islam itu harusnya paling terdepan menyiapkan hal-hal yang bisa meminimalisir dampak-dampak daripada kebanjiran itu. Misalnya di satu tempat karena semrawut jalur listrik dan lain sebagainya, penghuni penduduknya padat, yang paling mungkin adalah kebakaran. Maka yang paling bagus adalah seorang muslim bagaimana menyiapkan mitigasi terhadap musibah yang akan terjadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi seorang muslim, musibah itu bisa besar bisa kecil, sesungguhnya adalah hal yang harus dihadapi, dan itu sebetulnya ada tuntunannya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika terjadi musibah, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa innal masaib wal bala imtihanun lil abdi. Ketika ada musibah hati, musibah fisik dan lain sebagainya, umat Islam itu harus sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah itu bagaikan obat. Idhiya kaddawa fa innahu wa in kana murran illa annaka tuqaddimuhu ala miraratihi liman tuhib.
meskipun musibah itu pahit, cobaan itu pahit, tetapi sesungguhnya musibah itu adalah obat. Dan kita itu terbiasa memberi obat kepada orang yang kita sayangi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, misalnya ada keluarga kita yang sakit, tentu kita akan berikan dia obat. Kok diberi obat padahal pahit? Iya, karena obat itu adalah tanda cinta kita kepada anggota keluarga kita. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Dia mencintai hambanya, maka sesekali hambanya itu diberikan ujian, diberikan musibah, dan musibah itu adalah obat agar dia menjadi semakin baik dan semakin dekat dengan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan idza aradallahu bi 'abdihil khair ajjalalahul 'uqubah fid dunya. Bayangkan, ini hadis luar biasa. Jika seandainya Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, keadakalanya Allah mempercepat ujian-ujian itu datang kepada hamba itu. Ada kalanya. Jadi bagi seorang muslim, ketika terjadi musibah pun sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa hunaka umur idza ta'ammalaha man usiba bi musibah hanat alaihi musibatuhu wa khaffat. Ketika ada musibah, kita itu harus sadar bahwa sesungguhnya musibah yang terjadi kecil ataupun besar yang menimpa kita sesungguhnya itu tidak lama. Misalnya kemarin di daerah Jawa Barat sana, di daerah dekat Puncak, ada namanya gempa bumi. Kalau kita hitung gempa buminya nggak lama, ya, begitu. Jadi ketika ada gempa bumi, sesungguhnya gempa bumi itu akan reda, itu pasti. Ketika 2004 di Aceh ada tsunami, sesungguhnya tsunami itu tidak lama. Nah, itu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, katsirun minan nas idza ahsana talqil bala alima annahu nikmah alaihi wa minha la mihnah. Jadi ketika seorang muslim mendapatkan musibah, mendapatkan balai, sesungguhnya seorang muslim yang baik itu adalah nikmat. Ketika kita misalnya sakit sedikit, maka betapa kita akan merasakan nikmatnya sehat. Gitu. Jadi ketika kita luka sedikit, maka insya Allah, wah betapa nikmatnya, nikmat sehat. Ketika kita ada sakit tangan sedikit, maka sebentar lagi sesungguhnya kita akan merasakan betapa nikmatnya ketika tangan kita dalam kondisi baik-baik saja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Selanjutnya adalah ketika terjadi musibah, ketika terjadi masalah, ketika terjadi bencana, apakah bencana itu ada hubungan dengan dosa? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Jawabannya ada dua, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada. Jadi dalilnya adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi musibah, misalnya sakit kita, terus misalnya rezeki kurang kita, uang lagi menipis kita, itu musibah itu bisa disebabkan karena diri kita. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa musibah itu nggak ada hubungan dengan dosa kita. Karena tadi ayat yang dibacakan mengatakan bahwa walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Seandainya Allah menghukum kita karena dosa-dosa kita, maka satu pun di antara kita nggak akan ada yang hidup, tak binasa. Itu dalilnya ya. Kalau Allah menghukum manusia, menghukum umat Islam,
maka sesungguhnya tidak akan ada satupun yang tersisa dari satu hewan pun di muka bumi ini. Itu pendapat yang kedua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana kita menghadapi itu? Ketika ada musibah, apakah kita meyakini bahwa karena dosa kita atau enggak? Jawabannya adalah, kalau untuk diri kita, kita harus yakin bahwa musibah itu adalah karena kesalahan kita. Kita bilang, kita sadar, wah ini pasti karena saya kurang ibadah, karena saya kurang sedekah, karena saya kurang senyum, dan lain sebagainya. Tetapi kalau melihat orang lain, kita harus bilang bahwa musibah itu tidak ada kaitan dengan dosa. Kita tidak boleh bilang ke orang lain, wah pantas saja daerah itu terjadi bencana gempa, orang begini-begini. Gak boleh. Gak boleh, karena bisa saja bencana itu terjadi tidak karena dosa, akan tetapi berbentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kesimpulannya adalah bahwa sehari-hari pasti kita akan tertimpa musibah. Bisa musibah kecil, bisa musibah besar, bisa musibah sedang, bisa musibah individu, keluarga, masyarakat. Musibah-musibah itu bisa kita tolak dengan doa, dengan zikir, dengan sedekah. Ketika terjadi musibah, maka kita juga bisa melakukan usaha-usaha meminimalisir. Dan ketika itu terjadi, maka sebagai diri sendiri, maka sebaiknya kita merenungkan bahwa bisa saja musibah itu terjadi karena kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah jangan berikan musibah yang tidak terlalu berat, yang terlalu berat, sehingga kita bisa menghadapinya. Dan ketika itu pun terjadi, maka sesungguhnya itu bisa menjadi obat agar kita semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'i sahabati wal qurabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.